Sebuah pertanyaan umum yang sering ditanyakan orang adalah, siapakah Allah itu dan bagaimanakah bentuknya? Secara singkat, kepercayaan akan Allah dapat saya jelaskan sebagai berikut. Allah adalah pribadi ilahi yang transenden dan imanen, memiliki akal, perasaan, dan kehendak. Tak berawal, tak berakhir, dan tak berubah. Roh yang sempurna, pencipta dan pengatur alam semesta, pemelihara sumber hidup dan tujuan segala sesuatu. Allah telah menyatakan dirinya sehingga dapat dikenal oleh manusia. Hal ini dinyatakan di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 18, pasal 14 ayat 7, pasal 17 ayat 3 dan 6. Penyataan diri Allah yang tidak langsung atau bersifat umum adalah melalui alam. Mazmur 19 ayat 1 sampai dengan 7. Melalui sejarah, Kisah Para Rasul 14 ayat 15 sampai dengan 17. Dan melalui batin manusia, Roma 2 ayat 14 sampai dengan 16. Sedangkan penyataan diri Allah secara langsung atau secara khusus adalah melalui Alkitab dan penjelmaan dirinya menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Hal ini dinyatakan di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama dan ayat yang ke-14, serta Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Dalam hakikatnya, Allah itu roh, Yohanes 4 ayat 24, yang tidak berbadan, Lukas 24 ayat 39, tidak dapat dilihat, Yohanes 1 ayat 18, Kolose 1 ayat 15, 1 Timotius 6 ayat 16, dan hidup, Yosua 3 ayat 10, 1 Samuel 17 ayat 26, Mazmur 84 ayat 3, Matius 16 ayat 16, 1 Timotius 3 ayat 15, Wahyu 7 ayat 2. Allah itu suatu pribadi yang sempurna yang memiliki kesadaran diri. Keluaran 3 ayat 14, Yesaya 45 ayat 5, 1 Korintus 2 ayat 10. Kesadaran moral, Kejadian 3 ayat 15, pasal 6 ayat 6, pasal 18 ayat 19. Keluaran 3 ayat 7, Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan 14, pasal 115 ayat 3, Yohanes 3 ayat 16, pasal 6 ayat 38, dan Kisah Para Rasul 15 ayat 18. Dan kemampuan membuat keputusan sendiri, Roma 9 ayat 11, Efesus 1 ayat 9 dan 11, Ibrani 6 ayat 17. Allah itu besar sehingga ia tidak bergantung apapun di luar dirinya. Keluaran 3 ayat 14, Yesaya 41 ayat 4, Yohanes 8 ayat 58, Wahyu 1 ayat 8. Allah itu kekal yang tidak terbatasi oleh waktu, tidak berawal dan tidak berakhir. Kejadian 21 ayat 33, Mazmur 90 ayat 2, pasal 102 ayat 28, Yesaya 9 ayat 5, pasal 57 ayat 15, 1 Timotius 1 ayat 17, Ibrani 1 ayat 2, pasal 11 ayat 3. Dalam hakikatnya pula Allah itu Maha Esa. Ulangan 6 ayat 4, Yohanes 17 ayat 3, tidak ada Allah lain selain Allah. Keluaran 20 ayat 3 sampai dengan 5. Karena itu dituntut kasih dan penyerahan diri yang bulat, yang esa pula dari umatnya. Ulangan 6 ayat 5, Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat 39.
Hakikat Allah yang terpenting adalah Allah itu Tritunggal. Kejadian 1 ayat 26, Matius 28 ayat 19, 2 Korintus 13 ayat 13, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, setara dan sama kekal, yang dapat dibedakan satu dari yang lain, tetapi tidak dapat dibagi. Dalam hubungan dengan umatnya, Allah dikenal sebagai Bapa. Yohanes 1 ayat 12 dan 13, Kisah Para Rasul 17 ayat 28 sampai dengan 29, Roma 8 ayat 15 ayat 17, 2 Korintus 6 ayat 18, Galatia 3 ayat 26. Allah dikenal oleh manusia melalui sifat-sifatnya, yaitu Maha Tahu. Ayub 11 ayat 7 dan 8, Yesaya 40 ayat 28, Roma 11 ayat 33, 1 Yohanes 3 ayat 20. Maha Kuasa, Kejadian 18 ayat 14, Ayub 42 ayat 2. Maha Hadir, Ayub 22 ayat 12 sampai dengan 14, Mazmur 139 ayat 7 sampai dengan 12, Yeremia 23 ayat 23 dan 24, Kisah Para Rasul 17 ayat 24 sampai dengan 28, tidak berubah. 1 Samuel 15 ayat 29, Maleakhi 3 ayat 6, Yakobus 1 ayat 17, kudus. Imamat 19 ayat 2, pasal 21 ayat 8, pasal 20 ayat 7, 1 Samuel 2 ayat 2, Amsal 15 ayat 9 dan 26, Yesaya 6 ayat 3, Yohanes 17 ayat 11, Wahyu 4 ayat 8 sampai dengan 11. Benar. Nehemia 9 ayat 33, Mazmur 25 ayat 8, dan kasih. Matius 5 ayat 44 dan 45, Yohanes 3 ayat 16, Roma 2 ayat 4, pasal 5 ayat 8, pasal 8 ayat 32, Titus 3 ayat 4, 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 9 dan 10.